Halo semuanya, nama saya Olivia Kristi Tambunan dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan reproduksi pada virus. Jadi, apa sih itu virus? Virus disebut juga sebagai parasit obligat intraseluler. Hal ini membuat replikasi virus atau reproduksinya cukup unik. Karena virus tidak dapat bereplikasi tanpa sebuah inang. Setiap virus memiliki inang yang spesifik. Tetapi virus hanya dapat bereplikasi pada sel hidup, karena sel hidup memiliki hal-hal yang diperlukan oleh virus untuk bereplikasi. Reproduksi virus ini yang menyebabkan masalah atau penyakit bagi inangnya, karena virus merusak sel inang. Inangnya sendiri dapat berupa serangga, tumbuhan, manusia, dan bakteri. Yang pertama ada daur litik. Dalam siklus litik, virus sangat selektif. Virus menempel pada sel inang menggunakan antigen yang terbuat dari glikoprotein. Kemudian, antigen tersebut berkaitan dengan reseptor yang dimiliki sel inang. Keadaan ini memberi kesempatan virus untuk menempel terus pada membran inang. Keadaan ini disebut dengan adsorpsi. Kemudian, virus menyuntikkan atau menginjeksi dan melakukan penetrasi DNA atau RNA-nya, tergantung jenis materi genetik apa yang dimiliki si virus. Selanjutnya, DNA sel inang akan rusak terhidrolisis. Virus akan mengambil alih sel dan mensintesis genom dan protein yang dibutuhkan oleh virus. Lalu virus menduplikasi DNA menggunakan komponen yang didapat dari sel inang. Tahap selanjutnya adalah perakitan atau eklifase. Protein akan membentuk kepala, ekor, atau serabut ekor. Genom virus akan dikemas di dalam kepala kapsid. Setelah semua komponen virus terbentuk, dinding sel bakteri akan hancur dan pecah. Peristiwa itu disebut lisis, merupakan tahap terakhir dari daur litik. Kemudian virus baru keluar dan mencari inang atau sel yang baru. Selanjutnya ada daur lisogenik. Tahapan dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur, tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus. Tahap pertama ada adsorpsi dan penetrasi. Asam nukleat dari virus yang telah menembus sitoplasma sel inang kemudian akan menyisip ke dalam asam nukleat sel inang. Tahap penyisipan tersebut kemudian akan membentuk provirus. Pada bakteriofage disebut prophage. Sebelum terjadi pembelahan sel, kromosom dan provirus akan bereplikasi. Virus yang menempel pada permukaan sel inang dengan reseptor protein yang spesifik lalu menghancurkan membran sel dengan enzim lisozim. Virus melakukan penetrasi pada sel inang dengan menyuntikkan materi genetik yang terdapat pada asam nukleatnya ke dalam sel. Sel inang yang telah disisipi kemudian melakukan pembelahan. Provirus yang telah bereplikasi akan diberikan kepada sel anakan, dan siklus ini pun akan kembali berulang sehingga sel yang memiliki prophage menjadi sangat banyak. Tahap daur lisogenik selanjutnya yaitu sintesis, eklifase, dan lisis pada daur litik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata, terima kasih atas perhatiannya.